Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari ilmu agama dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berilmu yang bermanfaat, topik hidayah maupun hidayahnya dipanjangkan umur beralhamdulillah berkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta-hartanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Dalam kesempatan yang baik ini kebetulan kita baru saja selesai libur panjang dari mulai Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, ya. Kemudian kita masukin di dalam bulan Dzulhijjah, ya, sudah habis. Nah, ini kita memulai kembali pelajaran rutin kita pada malam yang keempat. Berhubung karena kita sekarang ini sebentar lagi memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, ya, maka kita akan membahas mengenai permasalahan kurban. Karena masalah kurban ini banyak yang kadang orang tidak memahaminya atau mungkin salah paham, ya. Apalagi pada zaman sekarang banyaknya media massa seperti sosmed dan sebagainya, sehingga sering kita mendengar pembahasan-pembahasan yang berbeda dengan apa yang kita ketahui. Nah, kita kembali dalam mazhab Imam Syafi'i supaya kita jelas dalam masalah daripada kurban ini sendiri. Yang pertama dikatakan di sini masalah kurban ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Di mana Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Allah menyuruh kepada kita di hari Idul Adha untuk melaksanakan sholat Id, sholat Idul Adha. Makanya fasholli li rabbika, sholat kamu tunaikan itu di Idul Adha, sholat Idul Adha. Kemudian dilanjutkan yaitu untuk memotong hewan kurban udhiyah. Jadi selesai itu melaksanakan sholat, ya, maka sebaiknya kita melaksanakan pemotongan kurban. Potongan daripada kurban itu, baik itu kambing atau sapi. Nah, di dalam perintah kita ini untuk kurban ini asal usul itu adalah sunnah, ya, sunnah yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekiranya jangan sampai kita meninggalkan kurban. Maka itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min 'amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan anak Adam, manusia, di hari Idul Adha yang paling Allah cintai, ya, melebihi daripada iraqatid dam, yaitu mengalirkan darah. Yang dimaksud berkurban, dia memotong hewan kurban. Itu merupakan amalan yang amat sangat Allah cintai di hari itu, hari daripada dia kurban. Bahkan tidak sekedar kita cuma numpang berkurban, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, beritahukan kepada kita manfaat kurban itu sendiri.
Di antaranya beliau mengatakan, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Kata Nabi SAW, besarin kamu punya ya binatang kurban. Ya kalau kita kambing, cari kambing yang keker, cari kambing yang gemuk, cari kambing yang gede, yang besar. Kenapa? Karena itu nanti di hari akhirat sebagai kendaraan mabaya. Kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang namanya orang masuk surga pasti melalui sirat, yaitu jembatan. Pasti melalui sirat. Dan bagaimana sulitnya sirat itu bisa dilalui? Banyak yang menjadikan manusia terpeleset saat melalui sirat. Sampai ada yang merangkak, ya, saking takutnya, saking sulitnya untuk berjalan. Ada yang berjalan, ada yang ini dan lain sebagainya. Dan banyak mereka terpeleset, mereka yang jatuh langsung ke dalam neraka. Maka Nabi SAW memberikan keringanan buat kita. Kalau Anda ingin kelak nanti di akhirat saat melalui sirat itu Anda merasa tenang, merasa nyaman, maka berkurbanlah. Karena sesungguhnya kurban kamu itu, binatang yang kau kurbankan itu adalah merupakan kendaraanmu kelak nanti di sirat. Jadi orang yang berkorban akan diberikan fasilitas tersendiri. Yang lain jalan kaki, yang lain ini Anda bisa menggunakan daripada kendaraan tersebut. Ini salah satunya ya, fasilitas yang diberikan. Makanya Nabi juga mengatakan, "Azimu dhahayakum." Cari yang besar, cari yang bagus, ya, cari yang gemuk. Karena itu kendaraan kamu nanti. Dengan arti kata bukan sembarang kita mau korban, yang penting sah. Nah ini. Kalau kita lihat ya, ini aja udah cukup nih, udah tumpah, udah ini, udah masuk umur, ya. Ini sah-sah saja. Berapa Pak? Ya, 7,5. Yang penting sah. Jangan. Kata Nabi bukan begitu. Ya kalau memang Anda tidak mampu, ya mampunya sebatas-batas itu, ya silakan. Udah bagus buat Anda, ya, daripada enggak. Tapi kalau Anda kiranya mampu dan sebagainya, kenapa? Tidak Anda cari yang lebih ya, bagusan aja. Ya sama lah kita kalau mau ke dealer motor, mau beli motor, mau pakai Beat juga bisa, paling buat 10 juta ibarat seperti itu. Ya buat orang yang sederhana ya oke-oke aja. Tapi kalau Anda punya uang kira bisa, kenapa nggak cari yang lebih ya bagusan, lebih nyaman, lebih keren, lebih ini? Apa ada yang lebih bagus-bagus itu? Anda bisa membayarnya, Anda mampu. Istilahnya seperti itu. Nah di sini juga kurban itu merupakan kendaraan kita, Pak. Makanya jangan sampai kita ini ya, keliru. Menganggap kurban itu yang penting kita potong kasih sudah selesai. Itu cuma ya rutinitas begitu saja. Oh tidak, itu punya arti yang gede. Jangan kita punya pola pikir ya bahwa ini akan diberikan orang, akan dikonsumsi orang dan itu sudah selesai. Cuma kita jalanin begitu saja. Oh tidak Pak. Ini justru malah kembali buat diri kita sendiri, kita yang lebih beruntung. Orang yang dapatkan daging kurban tadi paling dapat berapa sih? Dimakan paling seberapa sih? Selesai kurban, selesai makan udah yang terima. Tapi buat dia berkorban beda. Ya.
Nah, itu salah satunya. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam kepada orang-orang yang tidak mau berkorban. Artinya terlalu banget orang. Kalau sampai Anda tidak mau berkorban, maka beliau mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahha aw yudhahil ya, fala yaqrabanna musallahi." Barang siapa yang mempunyai kemampuan, perhatikan, mempunyai kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban, mereka apakah? Maka kata Nabi, jangan kau dekati musola. Karena musola itu namanya tempat yang dipakai buat sholat. Nah, ini kan arahnya arah kurban. Ya mungkin pemahamannya musola. Jadi maksud di sini adalah sholat, ke tempat sholat. Di mana nanti sholat? Idul Adha. Coba bayangin saja. Apalagi pada saat itu Nabi langsung berhadapan dengan para sahabat. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabat tersebut, apabila kalian itu mampu untuk berkorban, tapi kalian tidak mau berkorban, maka kata Nabi itu, kamu gak usah datang ke musola saya. Yang bisa diartikan mungkin kamu gak usah sholat Id Adha bersama saya. Gak usah sholat kemari. Ya kalau mau sholat saja dipakai. Ya cari yang tempat yang lain segala macam. Gak usah datang. Sedangkan bagaimana sahabat itu menghargai Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi, menyayangi Nabi, rindunya sama Nabi yang luar biasa. Biar tiap hari ketemu pun rindu itu tidak pernah akan hilang. Di momentum hari yang istimewa, yaitu hari Idul Adha, hari kebahagiaan, hari Lebaran, hari besar lebarannya umat Islam, Idul Adha. Hari di mana kita akan berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Id bersama-sama, mendengarkan khutbah Id bersama-sama. Sedangkan pada saat itu Nabilah yang akan menjadi imam, Nabilah yang akan menjadi khatibnya. Di saat itu sahabat di hari Lebaran yang bahagia, penuh kegembiraan, mereka ingin datang menjumpai Rasulullah, ingin sholat bersama Nabi Muhammad, ingin mendengarkan khutbahnya, ingin berjabat tangan dengan beliau. Suatu hari yang istimewa, hari yang indah, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Mereka berbondong keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat ini. Ditambah lagi dengan prasangka yang baik, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Momentum yang luar biasa ini. Dalam momentum yang luar biasa seperti inilah, ternyata Nabi memberikan peringatan kepada para sahabat. Berlaku pula untuk kita sebagai umatnya. Apabila kalian mampu untuk berkorban, kemudian kalian tidak mau juga untuk berkorban, tidak mau, maka kata Nabi, jangan kau dekati sholat. Artinya bisa diterjemahkan mungkin, jangan kau sholat bersama, jangan kau datangi masjid. Nah, ini kan pukulan yang luar biasa. Ya, alangkah sangat-sangat ya, ruginya yang luar biasa. Di hari yang begitu istimewa, hari yang besar, hari lebaran umat Islam, hari kebahagiaan, ternyata orang itu sama Nabi istilahnya cuekin, salah, nggak usah mati. Mengapa kami tidak diperkenankan? Jawabannya, karena kamu pelit, ya.
diri kamu sendiri saja kamu nggak mau, ngapain kamu kemarin? Ini warning dari Nabi SAW. Walaupun bukan dalam bentuk wajib tidak, ya, tapi ini merupakan tekanan dari Nabi untuk supaya kita tidak meremehkan, tidak menggampangkan masalah daripada kurban tersebut. Di antara alasan orang itu tidak layak untuk datang ke musholanya Nabi, tidak pantas untuk datang sholat bersama Nabi di hari Idul Adha tersebut, terutama itu disebabkan di mana Nabi mengatakan khiyar ummati yudahhun wa syiraru ummati la yudahhun. Umatku yang baik itu, umat yang baik itu adalah umat yang mau berkurban. Dan umatku yang jelek itu adalah umat yang tidak mau berkurban. Bukan tidak mampu, tidak mau, yang tidak mau untuk berkurban. Maka dari itu pantas mereka dikatakan nggak usah kamu sholat. Kenapa? Karena kalian bukan orang yang dikategorikan orang yang baik, tidak dikategorikan orang baik. Karena Anda mampu, tetapi Anda tidak mau untuk berkurban. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga menerangkan mengenai kemanfaatan dari udhiyah itu sendiri. Selain yang pertama sebagai kendaraan, tadi sudah diterangkan. Di dalam udhiyah itu pula Nabi mengatakan, ala innal udhiyata minal a'mal al-munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya kurban itu, kurban, arti orang berkorban itu merupakan al-a'mal al-munjiyat, amalan yang bisa menyelamatkan kamu, amalan yang bisa menyelamatkan kamu. Tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Kata Nabi, orang berkorban itu akan menyelamatkan orang yang berkorban dari bahaya, ya, min syarrid dunya, bahayanya kehidupan di dunia ini, wal akhir, dan bahayanya kelak nanti di hari akhir. Jadi kurban itu salah satunya adalah sebagai penyelamat, ya, penyelamat untuk orang itu di dunia ini. Kalau penyelamat, ya kita butuh keselamatan, ya. Makanya maaf, istilah kata, ya, kurban itu ibarat, kalau saya katakan itu bagaikan tumbal. Tahu nggak? Itu tuh tumbal. Nah, cuma ada tumbal yang orang gunakan cara yang nggak baik, nggak benar, nggak sesuai syariat. Ada tumbal yang dipakai dengan cara yang baik dan benar. Nah, yang nggak benar, ada sering, mungkin dulu, sekarang nggak tahu. Orang dulu kalau mau bangun gedung, bangun rumah, jembatan, segala macam, biasanya cari tumbal, ya, cari tumbal. Ada tumbalnya kadang-kadang manusia jadikan tumbal. Ada kalanya juga tumbalnya kadang mereka pakai kepala sapi, ya, kadang ada kepala sapi dikubur di jembatan itu atau di rumah itu atau di gedung itu. Nah, itu tumbal-tumbal yang tak benar. Tapi itulah mereka lakukan. Nah, kalau dalam Islam itu tumbalnya itu apa? Berkurban.
Kau berkurban itu adalah bagaikan tumbal buat diri kamu, biar kamu terselamatkan daripada bahaya ya kehidupan di dunia, bahkan bahaya kehidupan di akhirat. Dengan cara kita berkorban. Nah, ini korban syariat ini, mendekatkan diri kepada Allah, mengorbankan ya binatang korban kita, kemudian diberikan kepada yang lain supaya tidak dibuang. Ya. Nah, itulah salah satu di antara manfaat kurban. Jelas ya? Jadi jangan kita punya pola pikir berkurban itu seakan-akan ya kebaikan, kenikmatan buat orang lain, bukan buat kita. Jadi kurban itu justru yang semestinya mendapatkan keberuntungannya, kebaikannya, kemanfaatannya adalah untuk orang yang berkurban. Ingat, nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pula dalam satu riwayat, ala ahli kulli baitin udhiyah. Nabi menekankan di sini, memberikan satu keringanan, di mana beliau mengatakan setidaknya ala kulli ahli baitin, setidaknya dalam satu rumah, ya itu rumah itu macam-macam itu maksudnya, ya tapi ya kita globalin aja apa yang ada lah di dalam rumah ada, sudah itu aja. Dalam satu rumah setidak-tidaknya ada satu keluarga atau satu orang yang mau berkurban. Yang mana tadinya sebelum ini yang ditekankan bukan satu orang, tetapi setiap individu di dalam rumah Anda, apabila mereka itu mampu, maka semuanya itu satu persatu berkurban. Karena yang baik dari umatku adalah yang berkurban. Tetapi kemudian Nabi meringankan beban itu. Yang istilah kata, kalau umpama satu rumah itu tidak mau semuanya berkorban, atau masih ada yang tidak mau berkorban, maka Nabi mengatakan, baiklah, kalau begitu minimal adalah satu dari kalian yang mau berkorban. Ini dalam kategori mampu ya semuanya. Kita sebagai ayah punya penghasilan, mampu saya berkorban. Mungkin istri saya juga punya penghasilan, mampu dia berkorban. Anak-anak saya dewasa sudah punya penghasilan, mampu mereka berkorban. Maka selayaknya pada awal Nabi menekankan semuanya kalian berkorban. Kalau kalian tidak mau berkorban, maka Anda menjadi orang yang jelek, tidak baik. Maka berkorbanlah semua. Tapi suatu saat Nabi berubah pikiran, maka Nabi memberikan keringanan. Baik, kalau umpama dianggap semua ini berkorban agak ke belakang, ada di antara mereka, maka jawabannya paling tidak ada satu di dalam satu rumah, ada satu orang yang mau berkorban. Artinya apa? Nah, di sini artinya kalau satu sudah berkorban, ya, maka yang lainnya ya tidak dikategorikan
orang-orang yang jelek. Enggak. Kenapa? Sudah cukup satu. Tetapi bukan berarti, nah ini, satu berkorban berarti yang lain tidak usah berkorban. Keliru. Bukan tidak usah, tetapi satu itu bisa menggugurkan ya kejelekan individu per orangnya. Bukan berarti satu orang berkorban itu korban buat sekeluarga. Oh tidak, nggak ada itu ngomong itu. Ya, kalau gitu pemahamannya beda. Jadi bukan Nabi mengatakan satu rumah cukup satu orang korban, itu sudah menggantikan semuanya, cukup kalian nggak usah korban. Bukan begitu. Tetapi andai kata satu orang yang sudah berkorban, maka bagi yang lainnya tidak ditekankan. Bukan berarti kalau satu berkorban berarti lainnya sudah dikategorikan ikut berkorban. Tidak. Dikatakan di sini, idza ta'addada ahlul bait al-wahid bi an kana fihi syakhsan fa anta mimman tusallu lahumul udhiyah wa fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa li'annaha sunnah kifayah wa yasqutu talabu minhum wa la yahsul lahu sawabaha illa idza asyrakahu fihi. Di sini diterangkan dalam kitabnya, kalau di dalam rumah itu ta'addada, berbilang ya jumlah orangnya, satu rumah ada beberapa ayah, ibu, anak-anak dan sebagainya gitu di dalam satu rumah ya. Kemudian biarkan fi syakhsani fa'akthar, ya dua orang terlebih, mimman tusallu lahumul udhiyah, yang mereka semuanya itu disunahkan untuk berkorban. Ya, dalam rumah itu beberapa orang mampu semua ini, mampu ya, berarti sunah semuanya untuk berkorban ya. Wa fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafa. Nah ternyata yang menjalankan itu cuma satu orang. Jadi ulangi, saya perhatikan ya, kalau dalam satu rumah itu ada beberapa orang, anggaplah 5 orang dalam satu rumah. Anggaplah dari 5 orang ini ada 3 orang ini yang mampu. Ya, anggap 3 masuk semuanya boleh. 3 orang atau semuanya mampu semuanya. Ini mampu berkorban. Aslinya seperti itu. Kemudian di antara 5 ini ternyata yang kurban cuma 1 orang. Yang ini tidak mau berkorban, cuma 1 aja. Maka dikatakan di sini dengan hadis yang terakhir tadi yang mengatakan ala ahli kulli baitin udhiyah, maka cukup ya, cukup 1 orang berkorban menggugurkan kesunahannya. Jadi Anda sudah nggak ditekankan lagi. Anda sudah tidak ditekankan lagi. Kalau 1 sudah ada yang mau berkorban. Ya. Kenapa? Li'annaha sunnah kifayah. Karena itu merupakan sunnah kifayah yang tadinya ditekankan per individu. Ya. Tapi diringankan oleh Nabi, kemudian cukup. Andai kata 1 aja di keluarga kalian, walaupun semuanya itu mampu, tapi 1 aja mau berkorban, itu sudah menggugurkan daripada ya kesunahan Anda, penekanan Anda untuk melaksanakan kurbannya. Cukup 1 aja. Yang gugur itu kesunahannya, yang gugur itu kejelekannya. Karena tadinya per individu, kalau enggak jadi jelek. Khiyar ummati udhahun wa syirar ummati la udhahun.
Nah itu kan khiyar umat. Umatku yang paling terbaik adalah di hari Idul Adha berkorban. Umatku itu bukan umat per individu. Nah ternyata yang satu berkorban, yang lain enggak, ya jelek lainnya aslinya. Tapi diringankan menjadi kalimat Nabi ala ahli kulli baitin udhiyah. Andai kata satu rumah aja dah, yang mana sunnah semuanya tadinya cukup satu aja, ya sunnah ainiyah dirubah menjadi sunnah kifayah, cukup satu aja, maka menggugurkan ya ada kesunahan untuk berkorban satu. Tetapi bukan berarti satu korban itu adalah buat serumah. Menggugurkan bukan berarti buat serumah, bukan. Berarti kalau gitu kita serumah sudah berkorban ya tidak, cuma satu. Sunnah kifayah satu doang yang tetap korban. Kita dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa ketika korban. Cuma ente lumayan aja, ente nggak tercela. Yang semestinya harusnya tercela, ini tidak tercela. Karena sudah ada yang mau berkorban. Ya. Apakah mereka itu nanti di akhirat dapat korbannya? Ya tidak. Apakah mereka itu nanti dapat pahalanya? Ya tidak juga. Terus dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa. Mungkin tidak korban kok. Nah ini kita bisa contoh yang kecil. Contoh seperti sholat jenazah. Ayo. Kalau itu kan sunnah kifayah yang ini. Kalau sholat jenazah kan fardu kifayah, fardu, ya kan? Kalau di antara kita semua ini semua, ya, ada orang mati satu, kemudian satu saja menyolatinya, maka yang lain gugur kewajiban sholatnya, betul nggak? Gugur kan? Ini segini banyak, ada 30-50 orang, ya. Kemudian satu aja yang menyolati jenazah gitu, maka kalian semua gugur kewajiban untuk menyolatinya. Artinya apa? Artinya kalian tidak berdosa, ya kan? Kalian tidak berdosa karena tidak kena kewajibannya. Kalian tidak berdosa. Oh jadi satu orang cukup? Oh kalau gitu ya alhamdulillah. Berarti kita termasuk sudah sholat ya Pak? Ya enggak, kok sudah sholat? Enggak sholat. Bukan berarti kalau satu sholat berarti semuanya dikategorikan sholat. Apakah dikategorikan sholat? Ya enggak lah. Satu yang sholat, kamu enggak sholat, kamu tidak dikategorikan sholat. Cuma kamu tidak dikenakan kewajibannya, menggugurkan kewajiban saja. Ya, menggugurkan. Kalau gitu nanti saya dapat pahala nggak Pak? Sholat jenazah tadi? Ya enggak. Oh yang sholat orang lain kok bukan ente. Kok dapat pahala dari mana? Nah. Lah bagaimana kalau dikatakan satu cukup menggantikan semua? Bukan berarti semua itu nggak boleh sholat. Ternyata semuanya ikut sholat jenazah, boleh nggak? Bagus. Kalau gitu kalau sholat jenazah semuanya semua dapat pahala nggak? Ya dapat pahalanya fardu kifayah. Ya, siapapun yang ikut sholat dapat pahala fardu kifayah. Yang nggak ikut sholat nggak apa-apa, artinya kamu nggak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Bukan berarti wah alhamdulillah lu yang sholatnya tahu gue kan usah ente gantiin gue ya, anak juga dapat kayak ente. Oh dapat dari mana? Ya, berarti lu udah dihitung kayak orang sholat. Ya udah, yang sholat ya sholat, yang enggak ya tetap enggak. Ya, ini kan fardu kifayah nih supaya kita tahu bandingannya. Yang ini namanya fardu, namanya sunnah kifayah. Satu menjalankan, menggugurkan kesunahan yang lain. Berarti korban berapa orang? Ya satu. Yang dapat berapa orang? Ya satu. Nanti di akhir dikasih kendaraan buat berapa orang? Ya satu. Siapa? Yang korban. Nah, kita dapat apa? Kita dapat apa-apa. Nah katanya satu cukup. Ya cukup dalam arti kata
itu saja yang dimaksud. Nah ini kadang-kadang orang baca hadis ini mentafsirkannya enggak begitu. Kalau satu keluarga sudah berkorban, saudara-saudara yang naik kubur tidak usah berkorban. Kalian semuanya sudah dihitung sebagai orang berkorban. Aneh bin ajaib. Nah kalau mau membuktikan, ayo kita buktikan. Anda pernah mendengar dan mengetahui satu sapi untuk berapa orang? 7. Satu kambing. Nah, 1. Iya kan? Satu sapi 7 orang, satu kambing buat 1 orang. Pertanyaannya, sok nanti jawab. Saya dalam rumah ada 5 orang, ada umpama ya, anggaplah 3 orang. Dalam rumah ada 3 orang, ya. Kemudian yang mau berkorban 1 orang, ngerti? Tapi dengan cara patungan. Jadi bapak, ibu, anak semuanya punya duit. Ya, ini 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta. Ya, dibelikan kambing 1, 3 juta, pas kan? Kemudian kita lihatin, ini kurban untuk kita bertiga, 1 keluarga dan uangnya bareng-bareng gitu, patungan. Bolehkah itu? Halo. Boleh kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena 1 kambing untuk berarti kan bebek. Anda sudah ketahui kaidah yang pertama, 1 sapi 7 orang, 1 kambing pegang itu. Bagaimana kalau kita patungan? Ini patungan ya, bayar tuh, bukan nggak bayar. Dalam keluarga ada 3 orang. Kemudian dari 3 orang itu, yang satu bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, dapatnya 3 juta. Dari 3 juta belikan 1 kambing. Kemudian kita korban atas nama 3 orang. Boleh banget? Tak boleh. Perhatikan, yang pakai bayar saja itu patungan sejutaan, itu aja nggak boleh. Nggak boleh, 1 pun nggak dapat korban dari 3-3-nya. Nah bagaimana dengan mengatakan 1 kambing cukup buat 1 keluarga? Berarti kalau 1 orang korban, maka semua dikategorikan telah korban. Nah model ini yang bayar patungan aja nggak sah, apalagi yang nggak sama sekali. Bagaimana Anda bisa menerjemahkan itu? Kan Nabi mengatakan, ya, bahwasanya 1 rumah apa di situ cukup 1 kambing. Yang dimaksud cukup 1 kambing itu, ya, bukan berarti mereka sudah mendapatkan kambing-kambing satu-satu korbannya, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah kesunahannya itu gugur. Kesunahannya, karena 1 sudah melakukan, karena sunnah kifayah. Tapi kalau semuanya menjalankan, wah, itu yang paling bagus, itu yang paling sempurna, ya. Jadi kita kalau 1 keluarga berkorban 1 orang, yang lain nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat apa. Apa urusannya ini? Ya, sama yang lain apa urusannya? Untung aja masih ada yang berkorban, lu selamat. Dari yang tadinya tercela menjadi tidak tercela, itu saja. Ya, itu saja Pak. Andai kata umpama tidak 1 pun yang mereka korban, semua yang 1 rumah menjadi tercela kalau mereka mampu. Ya. Agar tidak ditekankan kepada per individunya kalau sudah ada 1 yang mau berkorban. Makanya dikatakan qala al-'alama ar-Ramli rahimahullah, ma'na kauniha sunnah kifayah ma'a kauniha tusannu likulli minhum, ya. Itu dimaksud sunnah kifayah, sedangkan yang semestinya per individunya itu disunahkan, ya. Yaitu yang dimaksud apa di sini? Sukutut talab bi fi'lil ghair. Sukutut talab bi fi'lil ghair.
artinya perintah itu menjadi gugur dengan satu orang cukup mengerjakan. Ya sama tadi sholat jenazah, kita semua disuruh sholat jenazah, tapi satu orang menjalankan, Anda sudah tidak disuruh sholat jenazah. Tapi kalau mau sholat tetap boleh dan tetap dapat pahalanya. Ya, jadi sukut talab fi'il la husulul thawab liman lam yaf'al sholat jenazah. Jadi bukan berarti mendapat pahala atau mendapat apa, itu tidak. Orang yang tidak korban ya tidak dapat apa-apa. Jelas? Itu kalau satu orang yang berkorban. Jadi korbannya orang tersebut ya, dengan maksud tujuan itu cuma satu. Dengan satu korban, satu keluarga tidak menjadi tercela. Kenapa? Karena ini sunnahnya sunnah kifayah dalam satu rumah, bukan kifayah seorang semua, bukan. Kalau sholat jenazah kan bukan kifayah satu rumah. Kifayahnya apa nih? Ya semua, sekota itu, ya. Sekota itu, satu kota ini ada satu orang nyolatin, satu kota ini tidak kena, ya. Apa kewajiban untuk sholat jenazah? Karena sudah ada yang menyolatin. Walaupun kalau mau nyolatin ya bagus, lebih bagus. Ya. Nah kalau kifayah di sini bukan untuk seluruh satu kota, tapi ini cuma satu keluarga. Karena satu keluarga ada beberapa orang mampu, kemudian satu yang mau berkorban, yang lain pun tidak mau, nggak apa-apa, asalkan sudah ada satu. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi kalau kita mau ikut korban gimana? Lebih bagus. Itu yang semestinya. Ya, semestinya begitu. Korbannya semuanya. Kalau kita semuanya mampu, kenapa tidak dilakukan? Biar kita mendapatkan segala kebaikannya. Ya. Kemudian dikatakan pula, bagaimana? Di sini dikatakan, ya. Na'am, dan kalau musannif fi syarh Muslim annahu law asyraka ghairahu fi thawabiha jaza wa annahu madhabun. Kemudian dikatakan pula oleh Imam Rafi ini, andai kata ya orang yang berkorban, bukan yang lain, orang yang berkorban kemudian mengatakan, ya Allah ya Rabbi, pahala yang kau berikan kepadaku di dalam berkorban ini berikan pula buat seluruh keluargaku. Ngerti kan? Apakah itu akan sampai kepada mereka semua? Nanti mereka semua jadi dapat pahalanya? Jawabannya, na'am, iya. Jelas? Kalau yang berkorban menyatakan, memohon kepada Allah, ya biasanya setelah berkorban dia berkata, ya Allah, jadikanlah pahala kurbanku ini untuk aku dan seluruh keluargaku. Bolehkah itu? Jawabannya boleh. Apakah mereka semua mendapat pahala? Iya. Selesai. Pertanyaannya, apa bedanya kalau begitu dengan yang tadi, yang mengatakan satu buat satu, ya kan? Yang lain nggak dapat apa-apa. Ya, memang nggak dapat kan? Kamu nggak ngamalin. Tapi kalau yang keluarga mengatakan pahala ini disampaikan buat mereka semua, berarti kan kita dapat juga dong. Ya, Anda mendapatkan. Tapi jangan lupa, dalam korban ini istilah kata ada dua. Ya, mau dibilang dua kayak mau dibilang tiga kayak oke aja. Ada dua atau tiga. Satu, di dalam orang berkorban ada namanya pahala. Halo, perhatikan. Jelas? Di dalam orang berkorban ada namanya daf'ul bala, mencegah bala. Di dalam berkorban ada yang namanya maqayaku, kendaraan kamu. Maka yang didapati kepada yang lainnya, yang dengan doa itu, dia dapat apa? Dapat doanya doang, dapat pahalanya doang. Apakah dengan korban satu orang menjadikan kalian tercegah dari bala musibah? Jawabannya tidak. Ini bala musibah buat orang ini. Tidak. Buat orang ini. Kalau ente, ya nggak tahu
anggota korban. Pahala ada, pahala dapat, jelas. Tapi kalau untuk mencegah ini, enggak. Kedua, apakah nanti di akhirat orang yang saya berikan pahala tadi buat sekeluarga, mereka semuanya dapat kambing satu-satu nanti untuk kendaraannya? Jawabannya, tidak. Kendaraan itu buat satu orang. Mana yang korban, dia yang dapat. Jelas ya? Sama contohnya kita begini, yang namanya pahala Pak, ya, enjoy itu bisa dibagi-bagi Pak, bisa, ya, diberikan sebanyak mungkin. Contohnya apa? Tahlil itu, ya. Allah waja'al tawabah maghfuranahu minal Qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah bihamdihi wa sallam. Itu semua amalan-amalan bacaan kami, Quran kami, zikir kami, salat Nabi, sedekah kami yang kami lakukan pada malam hari ini, pada saat ini, jadikan pahalanya buat baginda Rasulullah, buat para nabi-nabi, buat para sahabat Nabi, keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, turun Nabi, kemudian tabi'in ila yaumiddin, tsumma ila arwahi fulan 100 orang sebutin semua, ya kan? Sampai kapan itu kalian semua? Sampai. Karena pahala itu dihadiahkan boleh. Gak apa-apa mau 1000 orang, bahkan bukan cuma 100. Wal muslimina, wal mu'minina, al-ahya'i minhum, komplit lah. Yang mu'min, yang mu'minah, yang muslim, yang muslimah, yang hidup, yang mati, kabeh mendapatkan pahalanya. Boleh gak itu? Boleh. Sampai gak itu? Sampai, ya. Itu namanya pahala. Menghadiahkan pahala. Kurban juga sama. Anda bisa mengatakan pahala ya Allah, pahala pun pahala loh ya. Pahala itu lain, kendaraannya itu lain, gitu ya. Itu dapat barat juga bisa lain. Dari pahala ini ya Allah, jangan ini pahala ini, ya, karena itu ada pahalanya. Itu diberikan kepada siapa? Keluarga saya, sanak famili saya, kerabat saya, tetangga saya, kenalan saya, murid saya, guru saya, sahabat saya, wal muslimin, wal muslim, boleh nggak? Ya. Mau seberapa banyak juga itu nggak ya. Itu sedemikian rupa. Jadi kita bisa memahami di sini yang namanya ya pahala itu bisa diberikan apa? Tetapi jangan sampai salah paham. Orang kadang salah paham. Ya kalau pahala saya dapat ya berarti ya sudahlah. Memang kita korban cari apa? Cari pahala kan? Ya bukan pahala. Pahala iya, kendaraan juga iya. Pahala lain, kendaraan lain, dapat bala juga lain lagi. Ya. Nah yang dapat semua itu siapa? Itu yang berkorban. Yang tidak berkorban ya enggak. Jelas ya. Jadi kembali lagi, kurban itu ditekankan kepada setiap orang yang mampu. Mampu itu bukan berarti orang kaya. Ini tidak ditekankan buat orang kaya, tapi orang mampu. Alhamdulillah Idul Adha ini ya, kalau hitung-hitung saya punya duit ya mungkin 10-20 juta ada. Kira-kira dipakai nggak? Itu kan nggak ente buat hari Idul Adha, mungkin buat ini. Anggaplah 1 bulan ini nanti dipakai nggak ini uang itu? Enggak lah. Ya itu uang simpenan, gitu ya. Oh saya masih kerja, saya masih punya pendapatan, punya penghasilan, kan gitu ya. Cukup. Ini istilah kata uang ini nggak gerak ini Pak. Ya 10-20 juta itu nggak gerak itu, nggak ngaruh itu. Saya hidup itu masih dengan, bahkan bisa bulan depan malah lebih banyak lagi. Karena ya ada penghasilan, pengeluaran sekian, penghasilan sekian, ada kelebihan sekian, masih lagi yang tadinya 10 sekarang mungkin bisa jadi 12-13 juta. Ya alhamdulillah gitu. Nah berarti kalau gitu, kalau ente bikin itu sebagian ada dari yang kalau 2 juta 3 juta aja umpama ini bisa nggak?
Bisa kan? Ngaruh nggak buat ekonomi ente selama itu ya bulan haji itu? Nggak ngaruh. Karena nggak ngaruh, berarti baik gini Pak Lu. Ini saya punya SIM 10 juta. Ini habis Idul Adha ini, besok minggu lagi 9 umpamanya bayar kontrakan 7 juta tahu. Belum lagi bayar kreditan. Belum. Lah ya udah. Kalau gitu lu gak mampu. Ini uang disimpan mau buat bayar listrik, bayar ini. Nah, itu namanya persiapan untuk dibayarkan. Berarti ini uang ada nggak? Berarti istilah kata ada tapi kayak nggak ada. Coba dipakai yang lain, biar kan? Buyar Pak. Dia beli 3 juta, istri besok nggak kebayar besok. Kenapa? Buat kontrakan berapa? Buat ini berapa? Buat ini berapa? Berarti kalau gitu, mesti tekor saya. Gimana nanti? Oh, berarti uang ini ada tapi kayak tidak ada. Jelas ya? Karena Anda punya istilah kan kayak punya utang nih, kayak punya tunggakan yang harus nanti dibayar dalam waktu dekat ini. Kalau saya memang kumpulkan ini buat bayar itu. Nah kalau saya pakai buat korban, nah terus nanti saya pakai bayarnya kayak apa? Gak ada, kekurang. Apa gak? Puyeng saya. Nah kalau gitu ya sudah, berarti memang ente punya kayak enggak. Iya kan? Punya, tapi kayak nggak punya. Ya udah, ente pergi ke ke loket pembayaran listrik, umpamanya dia kena 1 juta, ente bawa 1 juta, ngerti ya? Bawa 1 juta, mau ke loket itu. Kalau tanya, lu punya uang duit? Enggak, ditanya tengah jalan, tanya orang, lu punya duit? 1 juta. Punya, iya kan? Gue pinjamnya 500 aja. Apa juga? Pinjam. Lah kan udah pinjamin kau. Lah saya bayar listriknya pakai apa tuh? Ini kan saya mau bayar listrik Pak. Nah berarti orang ini hitungannya punya kayak tabung, ngerti ya? Karena ini kepunyaan ini sudah dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang itu harus dilaksanakan. Nah itu namanya walaupun ente punya tapi nilainya sama dengan yang nggak punya. Beda kalau dia itu memang punya. Ya, andai katanya dipakai nggak ngaruh, ngerti ya? Karena yang lain kebutuhan yang lain sudah ada ya pemasukan atau dari cadangan yang lain, bukan dari ini. Paham ya? Kalau orang kita kan biasanya orang bilang deposit ya, kalau itu punya deposit itu ya simpanan, istilahnya punya simpanan. Nah simpanan kan rata-rata dipakai nggak dipakai kecuali darurat. Ya. Mana ada simpanan? Nanti buat apa? Buat listrik, buat lipat, buat kontrakan. Itu bukan simpanan Pak. Ya. Itu apa namanya? Anggaran benar-benar. Kita kumpulin memang buat bayar, bukan dikumpulin buat saya. Ini saya nggak bisa pakai buat apa-apa. Ya. Ini supaya kita bisa membedakan. Jadi yang dimaksud di sini Anda mampu, artinya mempunyai anggaran atau uang ya yang tidak masuk dalam program untuk pengeluaran. Yang nggak masuk dalam program pengeluaran. Itu cuma simpanan aja lah, lebih-lebih uang alhamdulillah. Nanti kalau perlu ya bisa dipakai. Kalau mau darurat ya bisa dipakai. Apakah nanti buat bayar listrik besok ya enggak sih? Apakah buat bayar ini ya enggak sih? Terus buat apa? Ya disimpan aja. Nah, itu namanya mampu. Ya. Supaya ente jangan sampai nanti keliru. Kalau bilang katanya kalau punya 10 juta aja berarti sudah mampu. Saya punya 10 juta. Terus ya saya mau korban besok. Terus tapi besok kredit saya nggak bisa bayar, tertunda. Ya jangan. Nggak bisa bayar kredit, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar. Itu sih namanya bukan simpanan, itu namanya uang anggaran ente yang memang harus ente bayar. Cuma dengan nunggu waktu doang. Ya. Tinggal nunggu waktu doang. Nah, istilah kata ya ini namanya biar pegang duit, istilah kata masih tetap aja nilainya kayak orang nggak punya ya, kayak orang nggak punya Pak. Walaupun pada saat itu pegang saat itu, besok akan keluar jadi akan keluar ya sudah. Kalau dia keluarkan untuk yang lain, berarti saya ini bayar pakai apa? Dari mana saya harus membayar? Ya kan? Kalau nggak ada gimana?
Ya, nah jawabannya yang itu namanya tidak mampu. Ya, jadi sudah dipegang 10 juta, ini pegang 10 juta, sama saja. Air punya 10 juta dipegang, siapa 10 juta pegang, sama-sama pegang. Ya kalau perlu banknya sama, ya uang ini pegang aja. Cuma ya setelah katanya, aku mau bayar kredit motor, mobil, bayar listrik, bayar ini bulan depan ini bayar semua bil. Itu aja dari mana? Ya itu 10 juta kita kumpulin bayar. Nah ini gimana? Alhamdulillah itu sih deposit BIM ya. Insya Allah malah bulan depan jadi 15 juta. Karena penghasilan saya ada ini itu. Ah itu saya simpan tambahin. Berarti itu dipakainya kira-kira sebulan ini. Ya enggak sih, aman. Itu namanya mampu. Andai katanya yang beli pun ya kambing gitu Pak. Apa ngaruh buat ekonomi dia? Apa ngaruh bukan apa namanya itu pengeluaran uang dia? Nggak ngaruh sama sekali Pak ya. Nah itu namanya mampu. Bukan kaya. Kalau kaya punya mobil, punya ini, punya itu lain masalah. Ya lebih dari ini kita bicara bukan statusnya ditekankan bukan orang kaya, tapi orang mampu. Ya. Nah itu. Jadi pengertian daripada kurban ini buat orang mampu, bukan orang kaya. Mampu itu ya seperti tadi saya contohin ya. Itu yang saya contohin tadi gampang gitu. Jadi punya deposit, punya simpenan yang sekiranya pada saat waktu dekat ini Anda tidak membutuhkannya, sehingga kalaupun Anda pakai ini buat beli kambing atau apa, kira-kira aman nggak buat ekonomi Anda selama 1 bulan? Minimal 1 bulan lah umpama, aman nggak ini? Nggak aman, nggak masalah. Terus saya masih kerja, punya penghasilan, masih ada apa? Ya masih ada pemasukan, masih ada. Yang ada keluar dari apa yang saya masukin. Yang ini sih aman aja. Mungkin Anda kan yang pernah nyimpen duit masalah 1 juta, 2 tahun nggak kepake, ya 2 tahun nggak kepake uang, nah ya udah disimpan, betul kan? Nah itulah itu yang kategori mampu. Nah kalau orang itu memang saya kumpulin buat apa? Besok bayar listrik, kumpulin besok buat bayar ini. Nah itu namanya bukan mampu, namanya memang anggaran yang sudah dipersiapkan untuk dibayarkan. Jadi walaupun uang kelihatannya saya miliki, tapi sebetulnya bukan untuk saya pakai yang lain, hanya untuk kebutuhan yang harus saya bayarkan. Nah ini namanya yang harus dibayarkan itu semua mampu, ya. Karena memang ada lebihnya, habis. Nah kalau yang ini ada nyaman aja, nggak ngaruh sama sekali. Nah itu, ya itu. Kecuali orang kaya, kalau orang kaya kan nggak peduli, ya. Uangnya 1 miliar, dia yang dipakai buat ini, masih tetap banyak. Tapi kalau sih buat kondisi sendiri, dia bayar berapa sih? 100 juta semuanya, 100 juta, dia punya 1 miliar. Berarti sisanya berapa? 900 juta. Apa terus berarti dia melarat gitu? Terus berarti dia nggak mampu gitu? Ya mampu, duitnya simpanannya. Ya walaupun masih buat bayar ini, buat ini, tapi kan masih stoknya masih banyak. Itu namanya kaya. Ya, kalau ini namanya mampu. Makanya sudah di atas mampu lah. Ya, ini pengertian yang tadi saya katakan di sini, yang di dalam masalah kurban 1 ya, itu artinya bisa menutupi ya apa namanya itu sunnah kepada yang lain, karena ini sunnah kifayah. Yang tadi ya harusnya individu ya dilaksanakan kurban, tapi Nabi memberi keringanan, cukuplah kalau memang ya ini, kalau memang kalian nggak mau kurban semua, cukuplah 1 deh di antara kalian yang mau dalam satu rumah tapi ya itu Anda berkurban, gitu sudah cukup. Kalau yang lain nggak mau, itu terserah dia, ya kan dia tidak terserah. Rumah ini sudah indah, rumah ini berarti sudah bagus karena sudah ada yang mau berkurban. Tapi jangan minta, berarti kita semuanya sudah berkorban ya. Oh tidak, ya korban tetap cuma 1 ya. Berarti kita nanti dapat kendaraan siapa? Ya kagak, kendaraan dari Hongkong. Dari mana kendaraan? Mungkin tidak korban, paham ya? Ya, berarti cuma 1. Tapi apa kita gak dapat pahala? Ya enggak juga. Katanya bisa dapat pahala. Kalau yang ini, ya kalau dia yakin 1 kambing nanti buat kita bertiga gimana di akhirat ya? Ya kambing yang kasihan. Ya nggak mau, 1 kambing buat 1 orang. Aturannya begitu. Oh itu bikin aturan baru kan? Kalau pahala boleh, tapi kalau kambingnya nggak boleh. Ya, nah itulah hanya kurban itu. Ya, jangan kita orang remeh-temeh, ya, gampangin. Nah, saya korban, istri saya nggak perlu, anak saya nggak perlu, ini saya nggak perlu. Oke, ya, Anda tidak tercela.
Tapi kalau ada musibah terhadap anaknya, ke istri ente dan sebagainya, jangan salahin. Ya, jangan salahin. Kenapa? Karena nggak mau. Ya kan? Mampu tapi nggak mau. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa ente nggak mau? Apa ente nggak mampu? Jujur aja. Ya mampu sih. Cuma kan eman-eman, ada pelit-pelit itu. Ya. Walaupun satu orang, ya satu rumah sudah dikategorikan cukup. Cukup itu bukan berarti semua sudah dapat bagi yang tidak cukup dalam pelaksanaan. Jadi ya, cukup dalam pelaksanaan. Ya, adapun untuk masalah pahala untuk ini nggak ada. Kalau pahala dikasihkan, ya itu karena kebaikan dia saja, memberikan pahala. Oke. Tapi kalau untuk kendaraannya, apa didapatnya? Masing-masing itu urusan satu kami. Nah ini masalah yang sering nanti ada dengar ya. Wah, satu kambing cukup buat satu keluarga, berarti satu keluarga tidak usah berkorban. Bukan tidak usah, boleh tidak kalimat tidak usah berarti melarang. Nanti ya, bukan tidak usah, tapi boleh tidak berkorban karena itu adalah sunnah kifayah. Kalau berkorban, bagus, ya. Bukan satu berarti kita semuanya sudah berkorban, tidak ada. Berkorban satu buat semuanya. Yang satu aja patungan tak sah, apalagi buat semuanya. Jadi juga nggak patungan kagak, ini kagak kan buat semuanya. Nolak, ya. Oh yang patungan aja nggak boleh. Bagaimana itu mau dibilang? Ya, untuk semuanya. Tapi kalau untuk dalam arti kata menggugurkan kesunahannya tadi, betul. Ya, karena itu dikatakan sunnah kifayah. Berarti kita nggak dapat apa-apa keluarganya. Ya nggak dapat apa. Pahala yang nggak juga. Ya kendaraan yang nggak juga. Ya, cuma menggugurkan kesunahannya selesai. Kayak orang sholat jenazah, yang lain nggak sholat jenazah, yang sholat cuma satu orang. Bapak-bapak kenapa nggak sholat? Kan ente sudah mewakili saya. Oh gitu Pak, jadi saya sholat ya? Iya. Jadi sampai gimana? Ya saya kan nggak kena kewajiban. Kalau ente udah sholat, baik Pak saya sholat sendiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita selamat ya. Kita sudah dapat pahalanya sholat jenazah. Dari mana? Ya Bapak itu kan sholat menggantikan kita semua. Itu bukan berarti pahala. Paham ya? Bukan pahala. Bukan sholat itu bukan. Ya. Kamu nggak dapat apa-apa. Orang nggak kerja ngapa-ngapain. Beda kan sama yang kita kerjain. Itu yang perlu dimengerti. Nah kalau karena itu bentuk ada bentuk pahalanya, maka nilai pahala itu boleh Anda menghibahkan kepada yang lain. Mau yang sholat, yang nggak sholat, yang di sini, mau yang di rumah, boleh. Yang udah mati atau masih hidup, boleh semuanya. Ya sama dengan kita waktu hamil. Kadang-kadang doa wahbah. Doa wahbah itu apa? Wahbah. Artinya menghibahkan, memberikan ya pahala yang kita baca tadi itu diberikan sekian banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi bukan berarti mereka semuanya sudah pada baca tahlil. Ya enggak, yang tahlil cuma yang ikut. Ya. Kayak korban juga sama ibarat seperti itu. Jadi dia korban, dia dapat segala-galanya, nilai korbannya semuanya plus mendapat pahala. Nah kami menghibahkan, menghadiahkan pahalanya. Ya kan? Bapak boleh dihibahkan kemana-mana. Kan? Nah ini sudah selesai. Oke ya. Tinggal permasalahan selanjutnya. Saya tambah lagi. Apakah kita boleh berkorban buat orang yang sudah meninggal dunia? Ini sering tuh tanya ya, orang banyak bertanya. Saya mau korban buat bapak saya, buat ibu saya, buat itu. Ya. Maka jawabannya di sini ada 3 jawaban. Buat Imam Syafi'i, ya, Mazhab Syafi'i secara umum itu mengatakan kurban untuk orang meninggal dunia tidak sah. Jadi tidak sah kurbannya. Tapi kalau potong sama mereka nggak sah juga. Artinya sama cuma numpang potong kambing aja. Diberikan ya beri sodako aja, bukan nama atau nama kurban. Jadi ya. Nah, jadi kurban buat orang yang sudah meninggal hukumnya tidak sah. Kecuali, orang yang meninggal ini sebelumnya berwasiat. Contoh, ada orang tua kita gitu ya, atau paman kita, saudara kita, siapa? Dia bilang, saya insya Allah Idul Adha saya mau bahagia.
tapi saya kan sakit gini ya, tolong ya Nadia, atau tolong ya saudara saya ya, atau tolong ya keluarga saya ya. Kalau ternyata saya meninggal sebelum saya berkorban, ya kan bisa kan? Nah, tolong ya tetap jalani kurban saya. Ngerti ya? Nah, berarti wasiat enggak? Ah, ya sudah. Benar Pak meninggal. Yang kita laksanakan kurbannya sah. Boleh sampai persis seperti orang yang hidup. Ya. Apa ada orang kayak gitu? Ada kalau orang itu merasa takut mati. Ya. Karena ada kan orang sudah tua atau gimana atau sakit-sakitan, dia mikir ya Allah ya. Atau dia memang orang mampu juga di bidang listriknya atau karena dia namanya orang kata umur ya, saya mau bilang kalau andai kata pun saya nanti meninggal gitu ya, kalau dia berkorban itu nanti laksanakan. Loh, emang apa yang kenapa sakit mau mati? Ya saya kan nggak tahu umur. Sekarang saya seger, bukan, ya kan? Kalau tuh tak bilang Allah mati, empret, mau ngomong apa? Mau ngomong apa saya? Ya kan? Nah kalau saya ngomong, saya wasiat, kan enak kan? Kalau nggak jadi mati, ya nggak apa-apa. Kalau mati, kalau nggak jadi kan nggak apa-apa kan? Saya korban sendiri, ya kan? Saya korban sendiri, nggak ngapain pakai orang lain gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah ini boleh nggak? Boleh. Maka saya bilang kalau Anda ya mau sekarang ini punya kemampuan, kemudian yang namanya orang nggak tahu umur, merasa diri takut barangkali dulu mati. Ya orang mati sekarang kan banyak Pak. Ya, kemarin ada satu orang sehat walafiat mimpin haji, bayangin mimpin bawa rombongan, ya berangkat ke Madinah selama 10 hari kalau dari Madinah, ya sampai sholat arba'in, bayangin 40 waktu itu semua dijalankan, ya di rodohnya segala macam pagi hari, ya hari ini pagi ini dia siap-siap untuk apa? Untuk membawa rombongan ini ke Bir Ali. Untuk apa? Ambil mikot di sana. Coba aja. Ambil mikot di sana. Dari situ mau ke Mekah untuk pelaksanaan umroh dan nanti dia haji, ya atau masa umroh juga. Nah kemudian ini rombongan ditungguin. Ini masih dia apa namanya telepon sama saudara, telepon sama apa namanya itu yang lain ya. Masih pakai video segala macam. Kumpul dan semua ini. Udah berapa? Dia mimpin. Rombongan semua dia ya, udah kemudian nggak ada yang ketinggalan, nggak ada apa, dia udah naik semua, ayo ke Bir Ali, sampai di Bir Ali, ya, sampai di sana nggak tahu saya apakah sudah bermikot atau belum, artinya sudah berikot atau belum, wallahu alam. Tapi yang jelas begitu di sana ternyata dia nyesek Pak, itu pimpinan itu nyesek, ya, nyesek. Kok tambah parah, kok tambah nyesek, akhirnya inisiatif mereka sudah, karena Saudi Arabia kan tahu sendiri ya, biar di mikro di mana tuh mereka fasilitas untuk kesehatan semua sudah disiapin gitu. Langsung udah bawa ambulan aja, dibalik ke Madinah. Yang paling dekat Madinah kan daripada ke Mekah, kejauhan. Mau kemana kejauhan? Balik ke Madinah. Ya dibalik ke Madinah, sampai Madinah nih ya. Subhanallah. Ini udah keluar dari Madinah ke mikot, mau ngambil ihram, mau umroh, balik dia. Subhanallah, desa dibalikin lagi ke Madinah. Sampai Madinah meninggal. Ya udah, tadi kumpul di Madinah. Sedangkan orangnya sehat walafiat, seger, bugar. Orang yang ngira sama sekali. Ya, nggak ada tanda-tanda ibarat sakit dan nggak ada itu. Coba kalau dia bilang sama keluarganya, nanti saya kurban ya. Nah kan bisa dikurbanin ya? Bisa. Tapi mungkin nggak ngomong kan? Dia pikir bakal berangkat haji pulang aja aman-aman aja gitu ya. Nggak tahunya meninggal. Nah, artinya di sini apa? Bisa saja ya, orang yang mau hati-hati dia coba ya mengatakan, nah, kalau sampai saya meninggal pun ya walaupun saya sehat kayak gini, tapi andai kata aku yang meninggal gitu, tolonglah saya udah siapin untuk berkorban, tetap di korban. Ngerti ya? Boleh nggak orang kayak gini wasiat? Boleh, kata mazhab Imam Syafi'i. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang ini, bapak ente mau ente korbanin ya, atau ibu ente keluarga ente suami atau istri atau siapapun. Pertanyaannya, sudah wasiat lama kan gitu. Wasiat enggak? Wasiat dari mana? Enggak ada wasiat Pak, enggak ada apa. Jawabannya enggak sah. Ya, menurut Mazhab Syafi'i enggak sah. Ini satu pendapat, jelas ya. Jadi enggak apa-apa itu. Ya. Tapi kalau kita berkorban, saya pribadi berkorban satu. Tapi niat pahalanya buat ibu saya, bapak saya udah mati dan masih hidup. Yang hidup ada, yang udah mati ada umpama. Boleh nggak? Boleh kalau pahala
menghadiahkan pahala itu boleh, ya, siapapun apapun. Kayaknya semua korban, dia pahalanya saya dimasukin, boleh nggak? Boleh. Saya ingin korban, semua sabun kulit saya mudah-mudahan dapat pahala dari korban saya, boleh nggak? Boleh. Tapi niat pahala doang, bukan korbannya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh, ya. Orang udah mati udah korbanin, makruh. Nah, mungkin maksud tujuannya bisa saja makruh. Kenapa? Loh, yang hidup aja masih banyak yang butuh, tahu nggak? Yang hidup masih banyak yang butuh. Daripada kita korban buat yang udah mati, korban aja tuh, bini lu tuh korbanin, ya. Anak ente yang korbanin, kok mikirnya sudah mati? Udah mati sudah selesai. Ibaratnya seperti itu. Jadi ngapain? Ya, tapi kan makruh. Nah, makruh itu masih hukum, koridor masih hukum apa? Boleh, cuma makruh. Artinya ya sebagusnya janganlah. Kenapa jangan? Kalau mau yang lain aja, masih yang lebih membutuhkannya. Ya, masih ada keluarga sama pemilik itu. Ini yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa saya kurban buat orang yang sudah meninggal sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak masalah, jelas, selesai. Mengatakan sama seperti orang hidup, nggak masalah. Jadi korban siapa yang mati, boleh, nggak apa-apa. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak, ini pendapat yang tiga ya. Satu mengatakan tidak boleh kecuali wasiat, ya. Yang satu mengatakan makruh, berarti boleh. Makruh kan boleh, bukan haram atau bukan sangat, cuma makruh aja. Yang ketiga mengatakan sah-sah saja. Jadi ya boleh saja, aman-aman saja, ya. Nah, ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang tanya sama saya, "Beb, saya mau kurban buat bapak saya udah almarhum. Gimana, Beb, boleh?" Apa coba saya? Ya bolehin aja. Korban manfaatnya banyak, ya. Yang mau dikasih untung dapat, yang mau untung. Nah, kalau dia bisa masukin aja pakai web Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya jalurnya jalur Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Kan orang boleh saja, apa harus orang itu satu mazhab gitu? Ya, kan enggak, Pak. Ya, boleh-boleh saja. Ya, masalah ini daripada saya ke sono nggak dapat, sini dapat. Kayak contoh, ya umpama bacaan Al-Quran itu ya sampai kepada orang yang mati sekalipun tidak pakai doa wabah. Yang satu mengatakan harus doa wabah. Ya, sekarang ente mau pilih yang mana, ayo? Kalau ente baca Quran, ya, kedua-duanya, ya. Ente baca doa wabah dan juga niatin walaupun nggak pakai wabah, ente tuh nggak sampai juga. Ente kasih Quran di kuburan gitu ya. Andai kan terus nggak pakai doa wabah, ada nggak yang mengatakan sampai buat orang mati ini? Ada. Nah, kalau kita apa? Udah pakai itu aja, repot. Ya. Kenapa harus orang ngotot-ngotot kepada pendapat yang apa? Yang repotin gitu ya? Bilang ini nggak sampai, ini bilang sampai. Enaknya akan bilang apa? Oh, sampai. Ya. Itu aja selesai. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi orang ini kan awam masyarakat. Ya, kecuali kalau saya sendiri mungkin masih mikir, waduh, saya mau korban tapi kan korban saya nggak boleh. Saya tahu. Itu saja saya akan mengatakan saya mau pilih baca Abu Hanifah bin Hanbal. Kenapa? Ya sampai buat orang tua saya ikuti baca Syafi'i nggak nguntungin. Buat orang tua saya untung kan? Ayo, saya sekarang mau ngikutin yang nguntungin apa nggak nguntungin? Nah, ya udah, ya. Coba ente haji, ayo. Begitu haji ente banyak perempuan, kadang mau bini, ya kan? Kadang kesentuh, bahkan mau nggak mau mesti kesentuh lah. Apalagi mau bini, ya. Gandengan segala macam. Baca Imam Syafi'i kalau nyentuh perempuan apa? Batal. Sering ulama mengatakan apa? Gunakan aja pendapat Imam Malik, ya. Cara-cara Imam Malik aja. Kenapa? Ya biar nggak batal, ruwet aja. Batal, balik lagi umroh, lagi muter, baru satu kali batal, balik, dia datang lagi wudhu lagi, kan keluar, wudhu lagi, balik lagi, itu muter kedua, batal lagi, balik lagi, dia mau apa? Nggak selesai ente, ya. Gara-gara apa? Untuk Syafi'i jadi batal. Orang semua juga mengatakan asif. Kalau ente kok pakai yang mazhabnya seperti itu, buat ini jangan. Gunakan saja pendapat yang baik. Ya, saya tapi pernah mengatakan kalau kata
andai kata aku menghadapi suatu permasalahan, ya kan, antara mana yang sulit dan mana yang gampang, pasti aku akan memilih yang gampang. Apa yang sulit? Tapi kan itu madhab kita, ya nggak apa-apa, itu identitas kita kok. Itu identitas madhab kita, madhab kita nggak masalah. Amalkan kalau dalam madhab itu terus kita nggak boleh, itu apa berpindah madhab dalam satu masalah, boleh, ya kan? Boleh. Sama seperti apa namanya? Apa lagi contohnya? Apa? Zakat fitrah, ya kan? Imam Syafi'i nggak boleh sama sekali kalau nggak pakai beras. Mau tidak mau. Nah, sekarang orang mau zakat fitrah pakainya uang, mau diapain? Tulis itu kami melarang uang dan cuma dipakai beras. Ya ada problem. Ya, orang lain masih banyak yang membutuhkan duit juga. Orang masih. Tapi kalau mau pakai duit harus pakai aturannya. Ya bebas, silakan, kita terangkan aturan-aturannya, silakan. Bukan pakai aturan berarti nggak boleh. Ya silakan aja. Ya silakan. Berarti harus bayar sekian, ini sekian, kita silakan, ada terangkan itu semuanya. Tapi intinya boleh atau tidak menggunakan pendapat yang lain. Jawabannya boleh. Ya sudah. Nah ini juga sama. Ya udah kita bolehin aja. Paham ya? Itu supaya orang yang mau berbuat pun ya bagus gitu, ya buat dia bagus, buat niat baik orang juga bagus. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, ya kan? Itu kan kalau ada dua pendapat fuqaha, berarti itu ajang apa itu? Pilihan. Nah kalau boleh pilihan berarti apa? Boleh nggak? Boleh. Apa ada satu mazhab mengatakan yang mazhab Syafi'i awas kalau pindah ke yang lainnya, awas kalau yang ikuti pendapatnya nggak boleh, nggak ada yang ngomong gitu, nggak ada yang mengatakan gitu. Boleh-boleh saja, ya. Ibarat seperti itu. Tapi dalam istilah kata kita bicara dalam ilmu fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i dikatakan, tadi saya katakan tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Saya terangin, ya, kecuali wasiat boleh oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Selesai. Makruh, kemalik. Nah sekarang kita mau ngapain? Kasih terangkan tiga-tiganya berarti apa ini namanya? Anda kalau dikasih terangan tiga-tiganya berarti Anda suruh ngapain? Nah suruh tahu sendiri. Kalau gitu menurut kamu gimana? Ya jangan menurut saya. Lu maunya apa? Kalau menurut saya nanti apa atas? Kalau menurut saya nggak boleh. Orang saya mazhab Syafi'i, saya nggak boleh, Pak. Betul nggak? Iya. Tapi buat ente dikasih ketiga solusi, berarti artinya apa nih? Bisa pilih mau ini atau mau itu. Udah bukan nanya macam-macam, lu pilih, kita diem. Ya, jangan nanya sama saya. Tapi pilih yang mana? Nah, kalau saya belum tentu sama pikiran dari Anda. Ya, itu saja dalam pemahaman ini. Dan barangkali satu dua masih ada yang bertanya, barangkali saya persilakan.